Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas besar praktikum mesin listrik. Saya Ahmad Fatwani di 400190049 dari kelas C akan melaksanakan tugas besar praktikum mesin listrik dengan ketentuan NIM 9, yaitu menjelaskan tentang karakteristik motor PMSM. Pendahuluan. Motor PMSM adalah motor sinkron magnet permanen atau permanen magnet sinkronus motor atau PMSM, merupakan motor sinkron dengan rotor terbuat dari material magnet permanen. Pada motor sinkron, biasa eksitasi medan dihasilkan oleh material magnet permanen tersebut. Karena menggunakan magnet permanen, maka eksitasi pada PMSM bersifat konstan. Motor ini banyak digunakan dalam aplikasi di industri selain motor induksi. Kemudian di sini ada rangkaian motor PMSM. Di sini untuk rangkaiannya saya ambil pada percobaan modul 4, yaitu di sini ada PM Synchronous Motor Drive, kemudian ada torque limitation, ada reference torque, dan di situ ada demux, ada mechanical system juga. Nah, untuk demux itu kita menampilkan torsi, kecepatan, daya, arus, serta tegangan. Kemudian untuk pembahasan materi meliputi arus starting, tegangan kerja, daya, torsi, dan kecepatan. Selanjutnya kita akan memasuki simulasi MATLAB pada rangkaian motor PMSM sesuai ketentuan NIM 9. Baik, kita sudah memasuki sebuah rangkaian untuk percobaan tugas besar mesin listrik dengan karakteristik motor PMSM. Di sini kita menggunakan stop time 0,5, lalu referensi torque-nya kita mulai dari 0 hingga 300. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, sudah selesai. Dapat kita lihat untuk gelombang torsi seperti ini, untuk kecepatan yang tanah seperti ini, untuk dayanya seperti ini, untuk arusnya seperti ini, lalu untuk tegangannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke referensi torque 300. Kita run. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, untuk penjelasan mengenai gelombang akan saya bahas di pembahasan materi. Untuk di simulasi ini saya akan hanya menunjukkan jalannya aplikasi saja atau penampilan. Kemudian di sini kita cek di torsinya seperti ini, untuk kecepatannya seperti ini, untuk daya seperti ini, untuk arusnya seperti ini, dan tegangannya seperti ini. Oke, mungkin hanya itu untuk simulasi. Kita masuki penjelasan di pembahasan materi. Baiklah, itu tadi simulasi MATLAB. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu arus starting. Arus starting motor sinkron magnet permanen atau PMSM yang digerakkan AC dapat memberikan presisi yang diperlukan, sekaligus memenuhi kebutuhan efisiensi tinggi dalam faktor yang berbentuk ringkas. Namun, tidak seperti motor DC brushed dan motor induksi AC yang mudah dihubungkan dan dijalankan. PMSM ini jauh lebih efisiensi dan kompleks. Untuk arusnya sendiri akan menghasilkan keluaran gelombang sinusoidal terbalik pada kendali field oriented control. Dapat dilihat di gambar kanan. Jadi gelombang itu diawali dari lembah menuju bukit. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke hasil gelombang arus. Seperti yang kita coba tadi, di sini ada perbedaan pada torque 0 Nm dan torque 300 Nm. Untuk 0 Nm ia berbentuk konstan atau stabil. Untuk 300 Nm yang awalnya dari
stabil atau konstan, ia mengalami sebuah penurunan. Begitu. Kemudian kita masuki tegangan kerja. Tegangan kerja pada motor PMSM dikendalikan dengan field oriented control, di mana tegangan akan dikontrol pada rangkaian back EMF atau vector control atau Clark Buck transform yang menghasilkan gelombang sinusoidal terbalik. Dan pada stator atau diam adalah bagian motor yang diam dan terdiri atas badan motor, inti stator, belitan stator, bearing, dan terminal box. Bagian rotor atau berputar adalah bagian motor yang berputar dan terdiri atas rotor sangkar dan poros rotor. Kemudian PMSM juga terdiri dari magnet permanen sebagai rotor dan stator dengan lilitan koil di atlasnya. Cara kerja motor PMSM juga sangat mirip dengan motor BLDC. Namun, perubahannya terletak pada bentuk gelombang back EMF yang bersifat sinusoidal. Hal ini terjadi karena kumparan dililitkan pada stator secara sinusoidal. Ini juga menyiratkan bahwa PMSM membutuhkan arus bolak-balik bersifat sinusoidal untuk mencapaikan kinerja terbaik. Jenis arus bergerak ini juga mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh motor. Dapat dilihat di gambar samping, di situ ada beberapa bagian rotor, yaitu ada rotor, stator, permanen magnet, dan ada windings. Selanjutnya di sini ada hasil dari gelombang tegangan yang sudah kita simulasikan tadi. Situ ada nilainya 0 Nm dan 300 Nm. Jadi untuk torque 0 Nm yang mengalami sebuah penurunan dari 0 ke 0,01, kemudian ia mengalami sebuah gelombang yang konstan atau stabil. Beda lagi dengan tegangan pada 300 Nm yang awalnya mengalami sebuah kenaikan dan penurunan, lalu ia akan baru atau berbentuk konstan atau stabil begitu. Kemudian di sini ada daya. Mengamati karakteristik gelombang yang didapatkan pada back EMF atau vector control atau Clark Buck transform dan mampu menyimpulkan sistem kerja dari pengoperasian rangkaian. Permanen magnet synchronous machine atau PMSM mempunyai torsi yang rendah dalam sejumlah aplikasi spesifik, sehingga diperlukan model kontrol yang baik. PMSM menggunakan prinsip percobaan Faraday dengan memutar magnet dalam suatu kumparan dengan memanfaatkan sumber energi lain. Saat magnet bergerak dalam suatu kumparan atau sebaliknya, putaran mesin akan terjadi perubahan flux gaya magnet dalam kumparan dan menembus tegak lurus terhadap kumparan sehingga timbul beda potensial antara ujung kumparan. Itu disebabkan adanya perubahan flux magnetik. Untuk mendapatkan metode kontrol yang paling baik, diperlukan perbandingan beberapa model kontrol kecepatan. Di sini ada hasil gelombang daya. Untuk perbedaannya dapat dilihat di sini dari torque 0 hingga 300 Nm. Untuk 0 ia konstanta, akan tetapi ia mengalami sebuah lonjakan gelombang dan pengecilan gelombang. Jadi diawali dari 0 hingga 0,1 ia masih hampir stabil, kemudian dari 0,1 sampai 0,2 ia mengalami lonjakan gelombang atau kenaikan. Lalu di 0,2 sampai 0,25 ia mengalami penurunan dan kenaikan lagi. Dari 0,25 hingga 0,5 ia baru konstanta atau stabil. Gitu. Hampir stabil sih. Lalu di 300 Nm dari gelombangnya itu bermula dari gelombang kecil, kemudian ia membesar dan mengalami sebuah penaikan dari 0 ke 0,2, kemudian ia mengalami sebuah konstanta atau baru mengalami konstanta dari 0,2 hingga 0,5. Kemudian kita lanjut ke torsi. Torsi adalah nilai ekuivalen dari rotasi pada gaya linear. Keberadaan torsi diwakili dalam bentuk sederhana, yaitu seumpama kumparan yang mengelilingi suatu objek. Konsep torsi diawali dari percobaan Archimedes dengan alat peraga yaitu tuas. Secara umum, torsi dapat dianggap sebagai gaya rotasi. Nah, di situ dapat dilihat ada juga gambar ada gambar konstruksi motor induksi sangkar tupai atau squirrel cage. Kemudian di sini lihat motor induksi sangkar tupainya.
umumnya dinilai untuk torsi 150% selama 60 detik. Sedangkan motor servo memiliki kapasitas kelebihan beban jauh lebih baik untuk beberapa start dan stop. Torsi, akselerasi, dan deselerasi menjadi perhatian utama. Induksi motor tidak akan dapat memenuhinya, sedangkan PMSM akan menghasilkan torsi yang lebih tinggi hingga 300%. Rumus torsi sama dengan skim daya dan RPM yang sama atau watt atau omega.T. Tetapi torsi juga tercatat, torsi ini biasanya 200% dalam kurung untuk yang lebih kecil, hingga 350% dalam kurung untuk motor yang lebih besar. Kemudian di sini ada hasil gelombang torsi dari 0 Nm dan 300 Nm. Nah, di sini dapat dilihat. Jadi untuk gelombang torsinya ia mengalami konstanta dari detik 0 ke 0,5. Kemudian detik 300 Nm itu ia mengalami sebuah kenaikan. Kemudian ia lanjut ke gelombang konstanta. Akan tetapi konstantanya belum stabil, hampir stabil. Kemudian lanjut ke kecepatan atau speed. Loop dalam mengatur arus stator motor. Lingkaran luar mengontrol kecepatan motor. Arus stator cukup ripple yang diharapkan ketika menggunakan inverter PWM. Juga amplitude arus ini berkurang pada T 0,04 second ketika beban berkurang. Ripple yang diperkenalkan oleh inverter PWM juga diamati dalam bentuk gelombang elektromagnetik torsi TE. Namun, inersia motor mencegah kebisingan ini muncul dalam bentuk gelombang kecepatan motor. Pada RPM yang ditentukan, motor PMSM akan memberikan kecepatan yang setara dengan input tegangan dan waktu. Ini adalah hasil gelombang kecepatan pada torque 0 hingga 300 Nm. Pada 0 Nm, ia mempunyai gelombang yang unik, yang diawali dari kenaikan hingga penurunan secara konstanta atau hampir stabil dari 0 hingga 0,2, kemudian di 0,2 sampai 0,25 ia mengalami sebuah lonjakan gelombang dari atas ke bawah secara drastis, kemudian di 0,25 hingga 0,5 ia mengalami penaikan lonjakan secara terus-menerus. Kemudian di sini ada 300 Nm ia mengalami sebuah kenaikan dari 0 ke 0,5 secara stabil. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas besar praktikum mesin listrik mengenai karakteristik motor PMSM. Untuk referensi buku saya ambil dari modul 4 praktikum mesin listrik, kemudian diambil dari web pengendalian permanen magnet sinkronus motor PMSM Menggun, kemudian diambil lagi dari blog brushless DC motor vs PMSM Voltage Motors and Motor Control Solution Work. Kemudian di situ juga kita ambil dari what is the formula to calculate torque for PMSM, why does PMSM have higher torque for the same power than a normal AC synchron motor. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.